inspirasi muda dari balik keranjang nanas. Semangat kerja buruh gendong wanita lanjut usia di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Boy T. Haryanto, sosok tangguh di lereng Merapi. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Tita Aurelia dalam acara Telusur. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani pemirsa dengan 5 berita terkini yang dikemas secara ringan dan inspiratif langsung dari Yogyakarta. Hari Anak adalah hari di mana dunia penuh warna saat dilihat dari kacamata anak-anak. Hari Anak Nasional menjadi momen untuk merayakan keceriaan, potensi, dan harapan generasi muda. Atalah muncul sebagai sosok anak yang menginspirasi untuk semua anak. Berikut informasi selengkapnya. Di perayaan Hari Anak Nasional terdapat kisah inspiratif yang datang dari seorang anak penjual nanas. Namanya Atalah. Di balik keranjang nanasnya tersimpan semangat juang dan prestasi yang membanggakan. Halo Dek, ya. Ini harganya berapa? 5.000. 5.000 ya satunya ya? Boleh deh satu. Oh iya. Bentar ya. Makasih ya. Ya. Anak berusia 10 tahun yang ceria, ikhlas, serta turut membantu orang tuanya berjualan, berlokasi di lapangan Pemda Sleman setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Atalah melakukan kegiatannya yaitu berjualan nanas. Berbeda dengan anak-anak di luar sana yang biasanya bermain gadget, akan tetapi Atalah berbeda. Pagi itu Atalah tuh biasa bangun tuh dari jam 4:45 tuh udah bangun. Terus udah biasa sholat hajat dulu. Habis sholat hajat 2 rakaat, terus nanti dia sholat tahajud 8 rakaat. Habis itu sambil nunggu azan dia sholat qobliyah dulu di rumah. Nanti subuh dia ke masjid gitu. Sampai jam berapa ya itu? Kira-kira jam 10 lah aktivitas dia tuh. Kalau di luar hari-hari dia bantuin bundanya jualan gitu. Karena sejak kecil Atalah diajarkan untuk berlaku baik oleh orang tuanya, Atalah memiliki beragam prestasi membanggakan. Mulai dari juara taekwondo, sepatu roda, dan mengaji. Hingga saat ini Atalah menekuni beberapa cabang olahraga, salah satunya BMX. Atalah cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi atlet. Atlet. Atalah pernah kesulitan nggak ngitung-ngitung duit? Pernah. Pernah. Sekarang udah nggak kesulitan lagi? Ya, nggak terlalu. Udah nggak terlalu. Sikap Atalah yang ramah dan selalu menyapa menjadi nilai positif untuk dirinya dalam hidup bermasyarakat. Salah satu pedagang sekitar, Yadi, mengatakan Atalah anak yang humble dan ramah ke setiap pedagang. Anaknya bagus, sopan gitu kan. Kalau mereka mau pulang apa kita ditemuin semua tuh. Salaman apa salim semua gitu. Salim semua. Baik iya. Iya disalimin. Iya, humble banget. Humble banget. Untuk Atalah, semangat terus menggapai cita-cita dan sukses selalu. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan presentasi lansia tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 16,69%. Tingginya presentasi ini menandakan bahwa masih banyak lansia yang masih bisa atau memilih untuk tetap bekerja secara produktif, termasuk para buruh gendong perempuan lansia di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Berikut informasi selengkapnya. Pasar Beringharjo menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati di Yogyakarta. Tempat ini juga menjadi ladang rezeki bagi banyak orang. Salah satunya adalah bagi para buruh gendong wanita lanjut usia yang mayoritas berasal dari daerah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Mereka biasanya bersama-sama berangkat dengan menggunakan bis. Salah seorang buruh gendong, Paijem, yang telah bekerja selama 40 tahun, memulai harinya di pasar sejak pukul 4 pagi hingga pukul 3 sore. Paijem tetap semangat bekerja walaupun harus membagi waktu dengan anaknya untuk merawat suami yang sedang sakit di rumah.
Tadine cara-cara wis krepo. Maem di maem. Nek tangi setani. Enggak bisa ngomong. Jadi repot lah. Nyalini pemples, maemi, adus dipel. Repot lah. Karena usianya yang telah senja, Paijem kini hanya bisa menggendong dengan berat maksimal 30 kg saja. Bersama teman-teman, Paijem selalu menikmati pekerjaannya dengan sukacita, walaupun penghasilannya tidak seberapa jika dibanding dahulu. Sama halnya seperti salah seorang rekan kerja Paijem, Samiem, yang lebih suka di pasar, walaupun sang anak telah melarang untuk bekerja. Anak-anak, mak, lu seneng ngomong bayar rasa kerja, gitu. Suka di sini bisa tertawa sama teman-teman. Saya mau bisa jajan. Selain menjadi buruh gendong, Paijem dan Samiem kini juga membantu di salah satu lapak sayur milik Alifa Ramadanti. Alifa telah menganggap Paijem seperti nenek sendiri dan tak jarang berkunjung ke kediaman keluarga Paijem. Kalau saya sih selagi memang itu pilihannya mereka dan mereka menikmati itu tadi, saya nggak masalah sih, karena juga mereka butuh juga mungkin dari situ, daripada sebenarnya saya pengennya kalau misalnya udah seusia Mbak Paijem gitu ya cuma di lapak, terus habis itu tunggu di lapak, saya tidak terlalu berat kayak gitu. Alifa berharap Paijem selalu sehat dan bisa menjalani hidup sesuai pilihannya dengan senang hati. Menjadi buruh gendong di usia yang telah senja adalah pilihan yang diambil dan dijalani dengan sukacita oleh para wanita tangguh yang akan selalu menjadi bagian yang tak pernah terlepaskan dari sejarah perkembangan Pasar Beringharjo. Gunung Merapi mengeluarkan 31 kali guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimal 1.600 meter ke arah barat daya. Erupsi Gunung Merapi sudah berlangsung sejak 3 bulan lalu dan saat ini berstatus siaga. Erupsi di tahun ini identik dengan letusan pada tahun 2006 yang tidak begitu dahsyat seperti tahun 2010. Di balik Gunung Merapi yang maha dahsyat, ada sosok kuat dan penting sejak 2010 hingga sekarang. Sosoknya menjadi pahlawan sekaligus garda terdepan bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Di kaki Gunung Merapi yang sejuk, tepatnya di Desa Turgo, terdapat satu pos pantau yang sudah disinggahi oleh seorang pria selama 3 tahun lebih. Ialah Boy T. Haryanto, seorang fotografer lepas yang mengabdikan diri untuk masyarakat di lereng Merapi. Dirinya mulai aktif mengabadikan potret Merapi sejak letusannya yang maha dahsyat di tahun 2010. Pria kelahiran Solo ini pernah bekerja di harian lokal Jawa Post Group. Lalu, dirinya memilih keluar di tahun 2009. Setahun kemudian, menjadi kali pertamanya memotret bencana alam secara langsung. Potret pertamanya, Merapi 120 fps ia bukukan untuk kemudian dibagikan secara gratis kepada warga Merapi yang sempat kehilangan pekerjaannya. Di situ demi hari berbulan-bulan foto saya dipublish dan saya dapat donor. Nah, setelah dapat donor, enaknya bikin buku aja, nanti dikasih ke warga, siapa tahu bisa menjadi tambahan modal ketika mereka membuka usaha barunya pasca erupsi Gunung Merapi 2010. Warga Merapi bagai dihujani rezeki dengan kehadiran Boy. Boy sama sekali tak mengambil keuntungan dari warga. Pria berhati dermawan ini sudah mencetak buku sebanyak 25.000 eksemplar untuk menjadi modal kehidupan warga lereng Merapi. Kecintaannya pada Merapi membuatnya mantap untuk tinggal di pos pantau dan membaur lebur dengan warga Desa Turgo. Sosoknya dikenal baik, hangat, sederhana, dermawan, dan ramah. Tak heran jika dirinya banyak disukai warga seperti Mama Jaro, Kristina, dan Niti selaku warga Desa Turgo yang menyampaikan pendapatnya secara langsung.
dia orang yang santun, terus untuk ke masyarakat dia untuk melebur gitu. Misal ada kegiatan apapun dia mesti ikut, dari gotong royong, kenduri, dari pokoknya ada kegiatan bermasyarakat dia pasti ikut. Udah berbaur sama masyarakat sini udah biasa. Waktu gotong royong juga dia mesti ikut. Waktu mau lebaran juga bagi sembako gitu. Baik sekali Mas Boy. Anggap mawon lo, anggape tangga cerak ngoten mawon. Boy T. Haryanto, namanya tak asing di dunia fotografi. Pada 2009, ia menyabet 2 penghargaan jurnalistik bergengsi, yaitu Mukhtar Lubis Award dan MH Tamrin Award. Dirinya juga pernah meraih medali perunggu dan emas dari One Ifra pada 2011 dan 2012. Pria berhati hangat ini bak pahlawan bagi warga lereng Merapi. Dengan ketulusan dan kesederhanaan, dirinya berhasil menyulut asa di tengah keterpurukan. Tentunya, ia memiliki ruang spesial di hati masyarakat lereng Merapi. Maraknya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa disebabkan dari banyak hal, salah satunya dari faktor keuangan. Tak disangka, faktor keuangan menjadi salah satu penyebab tingginya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa, selain dari faktor kesehatan mental. Salah seorang pemuda di Jogja membuat gerakan nasi darurat sebagai solusi bagi mahasiswa dari krisis keuangan. Berikut informasi selengkapnya. Uang yang mepet kerap menjadi faktor utama mahasiswa tidak dapat memenuhi makan di perantauan. Banyak sekali mahasiswa yang menekan budget untuk makan. Hingga hal itu menjadi faktor utama mahasiswa menjadi depresi. Di tengah keadaan yang terdesak itu, tercetuslah ide baru sebagai solusi. Hasil pemikiran tersebut lahir dari seorang pria bernama Evan. Ia tergerak hatinya untuk membuat program nasi darurat untuk membantu para anak kos yang membutuhkan makan saat tidak punya uang. Melalui laman Twitter @nasidaruratjogja, Evan menjalankan programnya. Tak disangka, gerakannya mencuri perhatian netizen. Program tersebut telah berlangsung sejak 14 Januari tahun 2023. Berawal dari pengalamannya, pada saat wawancara, Evan pernah mengalami kesulitan ekonomi hingga tak bisa membeli makanan pada Desember tahun 2022 lalu. Tipiknya mungkin karena saya juga ngalami ya di bulan-bulan sebelumnya kan ngalamin namanya kekurangan segala macam kan nggak enak. Tapi kemudian saat kita dibantu sama teman yang tidak terduga, tahu-tahu dapat bantuan pas lagi butuh-butuhnya kan itu sangat perasaan yang enak banget gitu loh, maksudnya yang membahagiakan sekali. Makanya oke lah, aku bisa kayaknya dengan yang aku punya tuh untuk memberikan kebahagiaan yang sama yang aku terima di bulan yang aku terima di bulan sebelumnya. Kegiatan ini juga terinspirasi dari tragedi almarhumah Rizka, seorang mahasiswi yang meninggal akibat mengorbankan jatah uang makan untuk membayar kuliah. Evan yang bekerja sebagai pekerja lepas masih bisa meluangkan waktunya untuk menolong sesama. Evan bisa membagikan nasi darurat kepada yang membutuhkan kurang lebih 100 orang perharinya. Dengan motornya, ia berangkat keliling wilayah Jogja sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Awal dari program ini, semua biaya masih ditanggung oleh Evan sendiri. Sekarang, sudah banyak sekali orang yang berdonasi kepadanya. Nasi darurat yang Evan bagikan tidak tergolong mewah. Hanya nasi, sayur, dan lauk dengan harga 7-10 ribu per porsinya. Dengan nominal yang tergolong cukup, ia mengusahakan agar nasi darurat yang ia sediakan layak untuk dimakan. Kenapa ya diantar, kan ada 3 sistem sebenarnya. Ya banyak sih, tapi mostly kita antar sendiri. Kan ada orang masuk ke WA, kita cek lokasinya, kalau misal searah aja diantar ya kita anterin. Kan yang prioritas sih dianterin itu tuh. Kalau selain diantar bisa juga pakai QRIS, jadi mereka cari warung terdekat mereka, warung makan yang bisa bayar pakai QRIS. Itu baru mereka fotoin QRIS-nya, kita bayar dari sini. Begitu juga dengan penerima nasi darurat. Seorang mahasiswi, Putri, ia merasa sangat bersyukur dengan adanya program nasi darurat ini. Dirinya merasa tertolong ketika sedang kelaparan dan tidak memiliki uang.
perasaan saya ketika saya mendapatkan nasi darurat itu, saya senang sekali karena ini tuh membantu sekali untuk kaum anak kos, karena kebetulan saya juga ngerantau dan ngekos, jadi ini sangat membantu sekali sih dengan adanya nasi darurat ini. Adanya program nasi darurat menjadi bukti bahwa masih banyak orang yang peduli satu dengan lainnya. Hal itu memang seharusnya kita lakukan sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Vivi Rasidila, melaporkan. Di balik kesuksesan sebuah tempat, seringkali ada sosok inspiratif yang menjadi penggeraknya. Angkringan Wayang Uwuh adalah buah karya seorang individu yang memiliki visi unik untuk memadukan tradisi dengan inovasi. Kisahnya tentang perjuangan, semangat, dan cinta terhadap budaya akan menginspirasi Anda. Pemirsa, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Tita Aurelia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di tengah keramaian kota Yogyakarta, ada sebuah tempat unik yang berhasil menyatukan seni dan juga budaya. Angkringan Wayang Uwuh, sebuah inovasi yang mengubah cara kita memandang tentang angkringan tradisional. Dialah Iskandar Harjodimulyo, pemilik Angkringan Wayang Uwuh, sekaligus seniman yang masih aktif sejak tahun 2013. Angkringan mulai dibuka tahun 2023 awalnya. Konsepnya tuh angkringan edukasi. Maksudnya edukasi kan gini, angkringan kan dikasih lukisan macam-macam wayang ya. Nah kadang-kadang ada pengunjung, dia tanya tokoh ini yang ada dalam gambar ini, dalam lukisan ini. Nah saya akan menjawab. Nah saya cerita banyak wayang, akhirnya itu orang itu jadi tahu. Nah itulah edukasinya. Dengan konsep yang dibuatnya, dirinya berhasil menarik banyak minat pengunjung. Salah satunya Hanun, seorang mahasiswa yang datang karena keunikan dari angkringan Wayang Uwuh. Pendapat saya sangat menarik karena langka juga angkringan dengan menyediakan hiasan-hiasan seperti wayang bekas dari sampah, kemudian ada lukisan. Sembari kita nongkrong di sini, kita juga bisa belajar dengan yang mempunyai angkringan tentang wayang dari bahan bekas, yaitu sampah. Berkat inisiatif Iskandar, kini kita memiliki angkringan Wayang Uwuh yang unik ini. Rukianto, sahabat dekat Iskandar, merasa sangat bangga atas apa yang telah dilakukan oleh Iskandar. Dengan beliau gitu. Nah, sekarang dia membuat angkringan ini kan untuk dulu biar teman-teman pada datang ke sini. Tapi ternyata malah yang datang khalayak umum. Nah, ini malah lebih membanggakan lagi bagi saya. Angkringan Wayang Uwuh bukan hanya sekedar tempat makan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, belajar, dan mengapresiasi seni serta budaya. Inisiatif Iskandar ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk melestarikan warisan dan juga budaya bangsa.